Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dan pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang defisit APBN yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani pada media tanggal 15 Maret ya, hari ini tanggal 16 Maret. Jadi 15 Maret media mengumumkan kepada khalayak. Anda bisa melihat misalnya di detik.com ya. Di detik.com mengatakan pada 15 Maret penjelasan judul beritanya itu adalah penjelasan Sri Mulyani soal APBN sudah tekor 31,2 triliun. Ya, walaupun demikian perlu kita garis bawahi ya, 31,2 triliun ini defisit APBN yang masih dalam batas toleransi ya. Karena menurut Undang-Undang eh, nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, batas defisit APBN yang diperkenankan itu adalah 3% dari PDB Indonesia. Nah, PDB Indonesia menurut BPS tahun 2024 itu adalah sebesar 22.139 triliun. Jadi angka defisit sebesar 31,2 triliun itu sebesar 0,14 ya, 0,14 dari PDB kita. Jadi masih di bawah 0,3. Walaupun demikian, yang ingin kita tekankan di sini bahwa defisit anggaran itu eh, sebagaimana halnya rumah tangga, dia harus dikelola dengan baik ya. Rumah tangga juga bisa mengalami defisit ketika misalnya saya ya, gaji saya ternyata eh, lebih kecil dibandingkan pengeluaran saya. Saya punya gaji 100 misalnya, pengeluaran saya 132,2. Jadi saya punya defisit sebesar 32,2 ya. Itu ilustrasi sederhana untuk memudahkan Anda menangkap. Nah, untuk memenuhi 32,2 dari yang saya butuhkan karena saya hanya punya eh, penerimaan sebesar 100, maka saya pertama yang paling mudah adalah berhutang ya. Berhutang. Untuk mendapatkan 32,2 itu saya berhutang. Begitu juga negara. Nah, negara akan berhutang. Nah, cara berhutang negara itu dengan mengeluarkan misalnya apa yang dinamakan dengan surat utang negara ya, SUN ya. Nah, surat utang negara itu negara berhutang kepada masyarakat. Jadi masyarakat nanti membeli surat utang itu ya, negara dapat uang dari kita dan kita karena itu adalah hutang, maka nanti negara mengembalikan uang yang kita berikan kepada negara dengan imbalan. Imbalannya dalam bentuk bunga. Jadi akibat bunga apa? Ada bunga itu ya, maka perbankan juga akan menaikkan bunga perbankan. Mengapa? Karena kalau bunga perbankannya lebih rendah dari SUN ya, maka eh, tidak ada orang yang mau menyimpan uang di bank ya, karena lebih suka membeli surat utang negara karena imbalan bunganya lebih tinggi ya. Nah, dampak ikutannya ketika perbankan menaikkan suku bunga itu akan menekan investasi swasta. Mengapa kok bisa begitu? Karena bunga dari perbankan yang naik ya, itu menyebabkan eh, perusahaan-perusahaan industri swasta yang ingin meminjam ke bank untuk kepentingan modal atau kepentingan usaha mereka akan menjadi harus membayar bunga yang lebih tinggi ya. Jadi lebih mahal kalau mereka harus meminjam uang ke bank untuk kepentingan bisnisnya. Nah, dampaknya mereka lebih sulit untuk mendapatkan mendapatkan
dana untuk bisnisnya dari perbankan. Nah, ini apa artinya? Ini akan menekan kalangan industri swasta juga, ya. Jadi ketika industri swasta tertekan, mereka tidak bisa ekspansi, ya, karena akses perbankan mereka menjadi menjadi melemah, ya. Nah, itu kan implikasinya bisa jadi eh, apalagi dalam kondisi yang sulit, ya, untuk mendapatkan uang dari bank menjadi lebih sulit, itu bisa berimplikasi, ya, eh, pengangguran bisa bisa bertambah besar, ya, karena swasta sulit mendapatkan dana pinjaman dari bank untuk bisnis mereka, karena untuk mendapatkan pinjaman dari bank itu bunganya bertambah tinggi, artinya bebannya bertambah tinggi bagi swasta kalau dia meminjam dananya dari perbankan, ya. Nah, ya dampaknya itu tadi, dampaknya kalangan kalangan investasi di swasta, industri, ya, perusahaan-perusahaan itu akan menjadi sulit untuk mendapatkan dana dari perbankan. Itu implikasi lanjutannya, dan tentunya itu akan menyebabkan angka pengangguran menjadi akan semakin bertambah dalam kondisi perekonomian yang sulit, ya. Kemudian akses untuk mendapatkan dana dari bank juga menjadi lebih sulit. Nah, itu berimplikasi eh, ketika perusahaan-perusahaan itu ada masalah terkait dengan apa bisnisnya, maka jalan yang termudah adalah melakukan eh, rasionalisasi efisiensi. Yang paling mudah adalah melakukan PHK. Nah, PHK itu adalah implikasinya adalah pengangguran. Artinya kalau tidak dikelola dengan baik, itu bisa berkonsekuensi pengangguran di industri swasta akan menjadi lebih besar. Nah, oleh karena itu, ketika agar skenario yang saya sebutkan itu tidak terjadi, ya, maka APBN yang saat ini sudah diluncurkan, yang besarnya tadi ada defisit itu tadi adalah sekitar 31,2 triliun, ya, harus digunakan sebesar mungkin untuk memacu pertumbuhan ekonomi, ya. Bagaimana caranya? Ya, APBN itu tadi eh, salah satunya adalah memacu pertumbuhan ekonomi. Yang paling besar kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia itu adalah konsumsi rumah tangga, ya. 50%-an kontribusi dari pertumbuhan ekonomi kita itu disumbang oleh consumption atau konsumsi masyarakat. Nah, oleh karena itu mengapa misalnya saya sangat mengendorse, ya, sangat memberi apresiasi ketika CASN dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu tidak ditunda. Tidak ditunda. Karena kalau ditunda, itu akan berimplikasi memperparah, ya, memperparah pengangguran yang pertama, dan kemudian juga tidak memacu pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau mereka segera diangkat, mereka mendapatkan gaji mereka itu akan bergulir menjadi stimulan, ya, karena dibelanjakan. Ketika dibelanjakan itu akan memacu permintaan agregat, ya, akan memacu menarik. Contoh sederhana saja lah, gaji mereka itu kan pasti digunakan untuk membeli baju, membeli makanan, ya, dan membeli kebutuhan-kebutuhan lainnya. Itu semua akan membantu meningkatkan permintaan secara keseluruhan. Ya, dengan meningkatnya permintaan barang dan jasa secara keseluruhan, itu akan memacu juga ekspansi dari
bisnis-bisnis yang bergerak di bidang barang dan jasa tersebut. Saya ambil contoh sederhana, misalnya pangan ya, gaji-gaji CPNS, gaji-gaji PPPK itu kan akan dibelanjakan untuk pangan. Jadi akan terjadi peningkatan pembelanja untuk pangan. Nah, itu kan artinya permintaan untuk pangan secara agregat nasional itu akan meningkat. Itu akan memacu industri pangan, ya, menaikkan permintaan terhadap industri pangan, ya, dan naiknya permintaan terhadap industri pangan itu akan memacu kenaikan pendapatan mereka dan juga meningkatkan kebutuhan mereka untuk tenaga kerja yang lebih banyak, ya, sehingga menyerap tenaga kerja baru, mengurangi pengangguran. Nah, itu mengapa kita mengatakan penting untuk tidak menunda pengangkatan CASN dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tersebut. Nah, teman-teman, saya rasa ini dulu cukup untuk membahas tentang implikasi dari defisit APBN yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani ini. Ke depan nanti kita akan berbicara aspek yang lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa kembali kalau Anda tidak setuju, Anda boleh membantah atau mengkritik saya melalui kolom komen. Tapi jangan lupa, begitu juga kalau Anda setuju, dukung Anda dengan like, dukung saya dengan like, ya. Dan jangan lupa subscribe dan share tayangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.